Perang Gerilya di Samarinda. Para pejuang di Kalimantan Timur tak tinggal diam ketika Belanda kembali selepas proklamasi kemerdekaan. Berkobar gagah berani, mereka menghadapi tentara Kenil bentukan pemerintah Hindia Belanda. 4 lokasi di Samarinda menjadi saksi pertempuran tersebut. Suara senapan menyalak bersahutan di sebuah hutan. Pada waktu itu, pasukan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI Samarinda, pimpinan Junaid Sanusi, bersama pasukan Herman Runturambi dari Balikpapan, baru saja meninggalkan sambutan. Di tengah perjalanan itulah, para pejuang bertemu tentara bentukan pemerintah kolonial Hindia Belanda atau Kenil. Kontak senjata pun tidak terhindarkan pada 6 Januari tahun 1947 tersebut. Seorang gerilyawan bernama Tarmidi bin Imad tewas ditembak dalam kejadian tersebut. Inilah pertempuran pertama antara gerilyawan BPRI dengan tentara Kenil. Akibat serangan mendadak di sambutan tersebut, para pejuang mundur ke kawasan Solong. Mereka ingin rehat sejenak tetapi malah kembali diserang tentara Kenil. Pada keesokan harinya, sekitar pukul 15.30. Sebelum 2 kontak senjata tersebut, pejuang BPRI Samarinda dan pasukan Herman sebenarnya ingin masuk kota Samarinda. Mereka hendak bergabung dengan kelompok pejuang di dalam kota untuk menyerang Belanda secara serentak. Rencana itu terpaksa tertunda karena pasukan Junaid dan Herman tertahan. Sepekan kemudian, pada 12 Januari tahun 1947, tentara Kenil menyerang kembali di Solong. 2 mata-mata Belanda yang bernama Oenjat dan Kaci tewas dalam kontak senjata ini. 2 hari kemudian, pada 14 Januari tahun 1947, pasukan Junaid Herman bergerak ke arah Sungai Pinang. Mereka kembali diserang sehingga 5 gerilyawan tewas, 10 tertangkap, dan 6 orang luka-luka. Walaupun mulai compang-camping, para pejuang berupaya balik melawan. Mereka menyusun rencana untuk membakar penjara Samarinda keesokan harinya, tetapi digagalkan. Barulah pada 16 Januari tahun 1947, sekitar 40 gerilyawan menghujani sebuah rumah dengan peluru. Rumah di Teluk Lerong itu, ex-Villa Taruna, adalah kediaman seorang pejabat pelabuhan. Setelah menembak rumah tersebut, para pejuang dipukul mundur oleh polisi dan tentara yang berjaga. Para gerilyawan kembali ke pinggir kota, sementara otoritas Belanda memberlakukan jam malam di Samarinda. Pasukan Junaid Herman kemudian memilih bergerak ke Sanga-Sanga. Di sana, mereka membantu upaya BPRI setempat untuk merebut kota tersebut pada 27 Januari tahun 1947, atau dikenal dengan peristiwa Merah Putih Sanga-Sanga. Buntut dari peristiwa Merah Putih adalah penangkapan besar-besaran kaum Republikan. Junaid tertangkap di Samarinda bersama pimpinan teras BPRI Samarinda. Sementara itu di lain tempat, pasukan Herman Runturambi yang lolos dari penangkapan bergerak di sekitar Samarinda. Pasukan tersebut tiba di Air Putih, kini Jalan Pangeran Suryanata, pada 27 Februari tahun 1947. Pada saat itulah, mereka diserbu tentara Kenil dalam senyap. 8 gerilyawan tewas, senjata dan peluru mereka dirampas. Jasad mereka juga dibakar tentara Kenil di sebuah rumah. Hanya 6 pejuang yang berhasil diidentifikasi. Mereka adalah M. Corong bin Abu Bakar, Sastro Warjojo, Uman bin Iju, Asan, Masdar bin Mansur, dan Gondo. Pertempuran antara BPRI melawan Kenil sepanjang Januari hingga Februari tahun 1947. Sekurang-kurangnya berlangsung di 4 lokasi di Samarinda. Lokasi kontak senjata masa revolusi itu ditandai dengan Tugu Palagan di Solong, Sambutan, Teluk Lerong, dan Air Putih. Perang gerilya di Samarinda, termasuk peristiwa Merah Putih di Sanga-Sanga, adalah bentuk perlawanan terhadap Belanda. Para pejuang berupaya mempertahankan kemerdekaan yang hendak direbut Belanda, yang kembali datang dengan membonceng sekutu. Mereka mengorbankan harta, raga, bahkan nyawa demi satu kata: merdeka.